Loh, saya mau kerja, salahnya aja pada ngikutin. Mana pada ngikutin segini, ini hanya ada seperempat tadi, berapa ratus tadi. Ngapain ngikuti saya ini mau kerja, jangan pada ikut. Bapak itu bajunya dipakai lagi udah dibesarin apa gimana? Nah, bajunya udah dibesarin, celana yang belum. Tapi nyaman nggak Pak? Saya lahiran itu apa? Ngurusi baju lah, ngurusi sepatu saya, ngurusi apa ya? Ngurusi Nyaman nggak Pak baju dinas Pak? Mbak tanya tuh yang lain, nggak yang lain selain saya ditanya coba bajunya gimana, tempat tidur aja diurus saya. Hai guys, balik lagi di channel Mbak R React. Bagaimana kabar kalian guys? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Guys, kali ini ada momen yang sederhana sebetulnya tapi lucu gitu ya, ketika dulu Pak Jokowi masih jadi presiden. Kita tahu ya semua dari cerita-cerita orang-orang terdekatnya Pak Jokowi juga bahwa memang Pak Jokowi dengan wartawan itu sedekat itu guys. Dan momen waktu itu ya yang menarik adalah ketika Pak Jokowi itu dikejar-kejar oleh wartawan ya. Dan Pak Jokowi itu seolah kabur gitu dan dia bilang, saya mau kerja kok, pada ngikutin gitu loh guys. Jadi kalau kita lihat memang waktu itu Pak Jokowi itu banyak sekali dapat sorotan dari banyak pihak termasuk juga dari wartawan. Karena wartawan juga tahu kan bahwa banyak yang ingin tahu apa yang dilakukan Pak Jokowi, bagaimana sih aktivitas Pak Jokowi, di mana memang Pak Jokowi waktu itu memang banyak kerja guys. Jadi akhirnya masyarakat juga banyak yang tahu bahwa Pak Jokowi itu kerja gitu loh guys. Makanya citra Pak Jokowi waktu itu juga sangat bagus gitu ya. Dan itu pure memang aslinya Pak Jokowi seperti itu guys. Itu nggak dibuat-buat ya. Karena memang sampai detik ini juga ketika Pak Jokowi tidak jadi presiden, wartawan juga suka datang ke Pak Jokowi guys. Itu kan sebuah validasi gitu ya. Dan berikutnya coba kita lihat gitu ya momen ketika Pak Jokowi itu dikejar wartawan ya waktu itu guys ketika masih jadi presiden. Ini dia videonya. Loh, saya mau kerja, salahnya aja pada ngikutin. Mana pada ngikutin segini, ini hanya ada seperempat tadi, berapa ratus tadi. Ngapain ngikuti saya ini mau kerja, jangan pada ikut. Bapak itu bajunya dipakai lagi udah dibesarin apa gimana? Nah, bajunya udah dibesarin, celana yang belum. Tapi nyaman nggak Pak? Saya lahiran itu apa? Ngurusi baju lah, ngurusi sepatu saya, ngurusi apa ya? Nyaman nggak Pak baju dinas Pak? Mbak tanya tuh yang lain, nggak yang lain selain saya ditanya coba bajunya gimana, tempat tidur aja diurus saya. Aduh. Ini pakai jas kedinginan atau apa? Iya, di dalam dingin. Saya kan kurus gitu, gampang kena dingin tuh gampang masuk angin. Minyak kayu putih saya bayar dong Pak ya? Terus sampai minyak kayu putih. Ya beliau juga bercanda itu. Anak-anak zaman sekarang ada-ada aja ya kreativitasnya gitu. Ya. Gimana Pak? Ya masa di sini disebut tembok ratapan gitu. Pak, sebenarnya kalau ada orang yang kayak gitu, itu sebenarnya yang dapat berkahnya Bapak. Kenapa? Gitu, saya bilang. Jadi Pak, itu ibarat orang nabrak mobil lagi parkir Pak. Bapak kan nggak ngapa-ngapain, hanya di rumah terima tamu, dibikin tembok ratapan simpati buat Bapak. Saya bilang, Bapak ngapa-ngapain mobil ditabrak, orang itu mau apapun motivasinya salah. Iya betul. Jadi nikmati aja saya bilang kayak gitu. Tapi beliau paham dengan filosofi itu, beliau Dan paham. beliau menikmati. Jokowi seperti memberi pesan, Papua maafkan kami. Dan seandainya Pak Jokowi pindah di NTT, membangun NTT, jadi pemimpin di NTT, tentu orang-orang hebat dari NTT juga bisa kembali ke NTT, dan hasil alam juga wisata di NTT bisa berkembang dengan baik, dan mungkin kita di sini juga jadi banyak mall, dan mungkin ada jalan kereta api juga ya Pak Jokowi ya, atau bagaimana? Ya harapan siapa? Karena Bapak visi misi kayaknya merakyat. Apalagi kalau Bapak stay di Labuan Bajo tuh dekatan kami di Ruteng nih. Mungkin kita ada jalan layang dari Labuan Bajo ke Ruteng atau Ruteng Labuan Bajo kok ada pesawat sehingga cepat. Tidak harus jalan 4 jam dan muntah-muntah di jalan.
Itu foto bapak gue, ya kan. Jadi inget dulu waktu pertama kali aku tato muka Bapak Jokowi ya, banyak sekali yang komen, hahaha malu-maluin tato muka Jokowi, Jokodok lah. Kalau kalah potong tuh tanganmu ya, nggak berguna bla 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 bla. Dari dulu aku selalu ngomong bahwa Pak Jokowi itu orang yang baik, yang dimana bisa menerapkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu sila kelima. Kenapa? Karena saudara-saudara kita yang ada di daerah Indonesia Timur bisa merasakan seperti apa yang kita rasakan di Pulau Jawa. Tapi selama ini yang dikerjakan Pak Jokowi memang benar-benar untuk kita rakyat Indonesia, gitu kan? Pak Jokowi tidak perlu menjual ayat, mayat hingga agama untuk menjadi presiden, ya. Tapi apa? Pak Jokowi dicintai rakyat Indonesia, ya. Ya kita tahulah, ketika orang benar itu pasti akan dimusuhi banyak orang. Karena apa? Orang-orang yang jahat ini tidak bisa bergerilya. Dan puji Tuhannya, penerusnya Mas Wapres Gibran bisa mendampingi Bapak Presiden Prabowo menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. NKRI, harga mati. Coba kita lihat presiden lain yang sudah tidak menjabat, ada nggak yang masih didatengin gubernur, masih didatengin wali kota, bupati, bahkan duta besar dari negara-negara lain pun datang ke Solo ke rumah Jokowi. Coba selain itu masih ada nggak presiden lain yang udah tidak menjabat tapi rakyat masih ngantri di depan rumah beliau? Wow, itu bukti bahwa mereka datang untuk berterima kasih, rakyat datang untuk berterima kasih ya. Kebaikan dari presiden selama 10 tahun menjabat, sekarang sudah tidak menjabat namun kebaikannya masih terasa untuk rakyat. Situlah kehebatan beliau. Belum ada presiden lain yang gitu. Sejak Pak Jokowi menjadi presiden, saya menjadi lebih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia terlihat lebih keren gitu. Indonesia kok kayaknya sekarang sudah mulai diperhitungkan dalam dunia ekonomi, ya kan, politik. Sebagai seorang presiden, dia sudah berhasil untuk menarik perhatian dunia internasional. Pak Jokowi pokoknya jangan ngedengerin yang jelek-jelek, yang negatif. Don't let it get to you. Tuhan tidak tidur. Menjadi seorang presiden bukan tugas yang gampang ya. Yang penting adalah Pak Jokowi tetap mengerjakan yang terbaik. Keinginan dia untuk membangun bangsa ini adalah keinginan yang sangat mulia, dan saya berdoa semoga Tuhan memberikan dia tenaga, kesehatan, dan semangat untuk terus mengerjakan yang terbaik untuk Indonesia. Kita pasti akan dukung Bapak. 4 tahun aja sudah banyak hal yang positif yang kita nikmati. Apalagi kalau misalnya diteruskan lagi dengan tipikal orang yang kerja langsung turun lapangan. Dia kerja buat kita, bukan kita kerja buat beliau gitu. Melihat kok di sini difitnah terus, tapi kok diem terus ya, ngatainnya frontal, ngatainnya nggak main-main loh, A, B, C, D, E, ngatainnya begitu. Tapi di pihak sini bapak kita itu diem aja, ya udah nggak usah dibales gitu. Saya sangat respect dengan bapak. Mungkin diparingi sehat terus bapak. Mungkin diparingin sehat nomor 1. Karena bapak kegiatannya luar biasa. Jadi buat saya memang biarlah dia menuntaskan ini semua dan kita semua nanti akan bahagia di kemudian. Melihat bagaimana Pak Jokowi mengambil sikap untuk menangani seluruh kebohongan-kebohongan dan fitnah yang beredar, bagi saya beliau menunjukkan bahwa beliau adalah pemimpin yang memiliki hati yang luar biasa, hati yang besar, dan juga diri yang sudah penuh dengan cinta. Karena dengan cinta tulus dari Bapak dapat memperlihatkan kepada kami semua bagaimana kami dapat terus mendukung Bapak dengan menyebarkan kebaikan dan juga memberitahukan kepada semua orang hasil kerja dan prestasi Bapak. Dan kami belajar bagaimana tidak membalas kebencian dengan kebencian. Kami melihat Bapak sosok yang tenang, tetap berwibawa, apapun hinaan tidak akan dapat melukai jika tidak kita izinkan. Dan Bapak telah menunjukkan itu. Sehat selalu Pak. Kami mendoakan Bapak, ini yang dapat kami lakukan. Semoga Bapak terus berada dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. We love you, Pak. Cerita ini saya tahu persis karena saya ada di dalam pusaran itu waktu itu. Saya tahu persis karena saya ada di sana. Saya ada di pusaran itu pada waktu itu.
Jadi saya mau mulai cerita sekitar mungkin tanggal 6 ya, 6 Maret 2012. Itu dilakukanlah sebuah fit and proper test di kantor DPP PDI Perjuangan, waktu itu masih ada di Lenteng Agung. Ada 2 orang yang menjalani fit and proper test calon gubernur DKI pada waktu itu. Yang pertama itu Joko Widodo, Pak Jokowi, ya, waktu itu masih wali kota Solo. Kemudian yang kedua namanya Nono Sampono, mantan Danjen Marinir, ya. Kemudian pengen maju menjadi calon gubernur DKI. Nah, di hari yang sama saya juga ada di sana. Saya ada di sebuah ruangan lain di lantai 2 atau lantai 3, saya lupa. Sebuah acara yang dibuat oleh DPD PDI Perjuangan Jakarta. Waktu itu yang mengundang saya Pak Jarod Saiful Hidayat. Saya diminta presentasi hasil survei waktu itu bersama Indobarometer tentang peluang siapa yang paling mungkin untuk terpilih menjadi calon gubernur DKI tahun 2012. Waktu itu saya sudah menjadi promotor Pak Jokowi. Karena saya sudah jadi promotor Pak Jokowi dari Desember tahun 2011. Nah, walaupun acaranya bersamaan, di hari yang sama, di tempat yang sama, saya hari itu nggak ketemu dengan Pak Jokowi. Tapi malamnya, Pak Jokowi telepon saya. Pak Jokowi cerita bahwa beliau hanya menjalani fit and proper test selama 5 menit saja. Tanpa ada pertanyaan macam-macam. Yang ditanyakan itu cuma satu lah kira-kira. Intinya, ini Jakarta, pilkadanya pasti mahal, Anda punya kemampuan nggak untuk itu? Gitu. Anda punya logistik nggak untuk itu? Pak Jokowi cuma jawab, iya saya mampu. Tapi kalau ditanya berapa, Pak Jokowi nggak, ya mampunya berapa, Pak Jokowi nggak mau jawab. Pak Jokowi cuma bilang, ya ada, mampu. Gitu. Sementara kandidat yang lain itu menjalani fit and proper test itu mungkin 1 jam lebih. Nono Sampono itu menjalani fit and proper test 1 jam lebih. Pak Jokowi waktu itu merasa, oh kok ya fit and proper test yang dia jalani itu kayak semacam terpaksa aja, gitu ya. Ogah-ogahan aja gitu. Karena yang ditanya cuma punya kemampuan berapa. Karena pilkada DKI pasti mahal. Malamnya beliau cerita soal itu, kemudian saya jawab, Pak, memang itu yang menjadi keraguan partai pada saat itu. Memang itu yang menjadi keraguan partai pada saat itu, karena orang yang fit and proper test Bapak masuk ke ruangan tempat saya bicara hal yang sama. Kira-kira Pak Jokowi itu cocoknya nanti diorbitkan di Jawa Tengah aja, ya, karena partai di sana juga kuat. Sementara kalau di Jakarta itu pilkadanya mahal dan Pak Jokowi kayaknya nggak akan mampu ngongkosin saksi aja, mungkin Pak Jokowi tidak akan mampu, gitu. Nah, saya bilang, tapi kan Bapak punya pendukung setia, pendukung yang sudah lebih dahulu menyatakan akan mengusung Pak Jokowi di Jakarta. Lalu Pak Jokowi berinisiatif menelpon mereka. Nah, yang ditelepon oleh Pak Jokowi itu waktu itu malam itu adalah Pak Prabowo Subianto, Pak Hasim Joyo Hadikusumo, Pak Yusuf Kalla, ya, dan Pak Jan Farid. Begitu menurut cerita Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi setelah menelpon mereka kembali teleponan dengan saya menyatakan bahwa orang-orang ini komit mendukung Pak Jokowi. Ya, walaupun misalnya PDI nanti nggak ngasih misalnya, tapi orang-orang ini komit untuk mendukung Pak Jokowi di Jakarta. Dan mereka akan berusaha untuk mendekati PDIP supaya mau mengusung Pak Jokowi di Jakarta. Orang yang paling ngotot untuk mengusung Pak Jokowi di Jakarta itu namanya Prabowo Subianto. Jadi Pak Prabowo itu waktu itu sangat kagum dengan cara Pak Jokowi mengelola Solo dan ingin cara-cara yang baik mengelola Solo itu kemudian dibuatkan di Jakarta supaya ada best practice cara mengelola kota di Indonesia. Ya, makanya Pak Prabowo itu ngotot sekali untuk mengusung Pak Jokowi di Jakarta. Dan jangan lupa, yang menemukan nama Basuki Cahayapurnama, Ahok, dan ngotot menjadikan Ahok sebagai pasangan Jokowi itu juga Prabowo Subianto namanya. Kan secara logika itu waktu itu sangat berisiko mengusung seorang keturunan Tionghoa menjadi calon wakil gubernur Jakarta, tapi Prabowo Subianto ngotot bahwa wakilnya harus Basuki Cahayapurnama. Jadi karena saya sudah mendukung Anda
sebagai calon gubernur dan saya ingin Basuki Cahayapurnama sebagai calon wakil gubernur, maka tugas Anda untuk meyakinkan PDIP bahwa calonnya harus Ahok. Begitu kira-kira omongan Pak Prabowo terhadap Pak Jokowi pada waktu itu. Itu tugas Pak Jokowi untuk meyakinkan PDIP agar menerima Ahok, karena Ahok juga ditolak. Ahok ini kecuali di Gerindra waktu itu ditolak oleh hampir semua pihak karena berisiko menjadikan Ahok sebagai calon wakil gubernur pada saat itu. Ya tapi itu cerita pada saat itu. Akhirnya Gerindra dan PDI Perjuangan akhirnya sepakat mengusung Jokowi Ahok sebagai calon gubernur dan wakil gubernur tahun 2022. Nggak cuman sampai di sana. Dukungan yang diberikan oleh Prabowo itu all out. Lahir batin, Prabowo-nya sendiri turun ke lapangan. Jalan bersama Pak Jokowi, buatkan iklan di TV buat Pak Jokowi, ya kan? Mengerahkan sumber daya partai untuk memenangkan Pak Jokowi. Flash mob yang ada di Bundaran HI, flash mob kotak-kotak pada waktu itu tuh perintahnya Pak Prabowo dan dieksekusi oleh Tidar, Taruna Indonesia Raya, underbow-nya Gerindra. Saya juga terlibat pada saat itu untuk menjalankan flash mob itu. Jadi Pak Prabowo mengusung Pak Jokowi tidak hanya sekedar berikan tiket, tapi juga membantu lahir batin. Segala kesiapannya, ya itu juga dibantu oleh Pak Prabowo. Beberapa kali rapat di Mid Plaza itu dipimpin oleh Pak Prabowo. Ada Pak Jokowi, ada Ahok, ada saya. Oke guys, jadi seperti itu ya momen lucunya ketika Pak Jokowi itu ngobrol dengan wartawan dan bilang bahwa kita mau kerja kok diikutin terus gitu ya, karena memang waktu itu banyak sekali sorotan-sorotan terhadap Pak Jokowi ya, sehingga banyak sekali wartawan yang juga datang menemui Pak Jokowi hingga hari ini loh guys. Ini kan bukti ya bahwa memang Pak Jokowi itu seberpengaruh dan sepopuler itu di tengah masyarakat ini, bahkan bukan cuma di Indonesia saja ya, di internasional juga sama gitu guys. Jadi bagaimana menurut kalian? Kalian bangga nggak pernah punya presiden seperti Pak Jokowi? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Mbak React. Sampai jumpa di video-video lainnya. See you!